Selamat pagi. Saat ini kita akan membaca dan merenungkan isi firman Tuhan yang terdapat di dalam kitab 2 Tesalonika pasal yang ketiga, ayat yang pertama hingga ayat yang kelima. 2 Tesalonika pasal 3 ayat yang pertama hingga ayat yang kelima di bawah judul berdoa dan bekerja. Selanjutnya saudara-saudara, berdoalah untuk kami supaya firman Tuhan beroleh kemajuan dan dimuliakan, sama seperti yang telah terjadi di antara kamu, dan supaya kami terlepas dari para pengacau dan orang-orang jahat, sebab bukan semua orang beroleh iman. Tetapi Tuhan adalah setia. Ia akan menguatkan hatimu dan memelihara kamu terhadap yang jahat. Dan kami percaya dalam Tuhan bahwa apa yang kami pesankan kepadamu, kamu lakukan dan akan kamu lakukan. Kiranya Tuhan tetap menunjukkan hatimu kepada kasih Allah dan kepada ketabahan Kristus. Sekian jauh pembacaan kita pada saat ini. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya dalam kehidupan kita setiap hari. Shalom, Bapak Ibu Saudara-saudaraku. Dari perenungan kita pada saat ini, saya mengambil satu tema, yaitu komunikasi lewat doa. Di dalam kehidupan kita setiap harinya, kita harus senantiasa mengucap syukur atas rahmat Tuhan yang senantiasa diberikan kepada kita. Terbukti masa raya Natal, bahkan kita telah melewati juga hari raya tahun baru. Tentu saja suka duka banyak telah kita lewati di tahun-tahun sebelumnya. Kita percaya semuanya boleh terlewati hanya oleh karena campur tangan Tuhan di dalamnya. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku, kita yang hadir pada saat ini tentu saja tahu bagaimana caranya berdoa. Baik itu berdoa untuk diri kita sendiri, untuk keluarga, orang tua, maupun orang-orang yang tidak kita kenal sekalipun. Ketika orang-orang kita tidak kenal mendapat musibah ataupun berada dalam kondisi yang sangat menyakitkan, dalam keadaan musibah, misalnya tanah longsor, banjir bandang, dan lain-lain sebagainya, kita terus tetap mendoakan mereka agar mereka boleh melewati semuanya itu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku, dalam bacaan saat ini kita membaca surat Paulus untuk jemaat di Tesalonika yang berisi pesan untuk permohonan jemaat untuk pelayanan Paulus. Pada ayat yang ke-12 ia berpesan, pada ayat yang pertama dan kedua ia berpesan, saudara-saudara, berdoalah untuk kami supaya firman Tuhan beroleh kemajuan dan dimuliakan, sama seperti yang telah terjadi di antara kamu, dan supaya kami terlepas dari para pengacau dan orang-orang jahat, sebab bukan semua orang beroleh iman. Di sini kita melihat Paulus menyadari ia tidak bisa melayani sendirian pada saat itu. Ia sadar bahwa ia tidak boleh hanya mengandalkan kekuatannya sendiri. Untuk itu, ia memohon agar jemaat Tesalonika mendukungnya. Dalam hal ini, ia meminta kepada jemaat Tesalonika mendukungnya bukan dalam bentuk materi, melainkan dalam bentuk doa. Paulus juga memohon kepada jemaat di Tesalonika agar mereka mendukung pekabaran Injil yang benar. Karena pada saat itu di jemaat Tesalonika muncul para penyesat-penyesat, atau boleh kita sebut sebagai pengacau balau jemaat. Ajaran ini adalah ajaran para penyesat yang datang mengatakan bahwa hari Tuhan semakin dekat dan mereka tidak perlu melakukan apa-apa. Melalui perikop ini,
kita dapat belajar bahwa sebagai jemaat Tuhan, kita tidak dapat hidup sendirian tanpa bantuan dari orang lain yang ada di sekitar kita. Dalam hal ini juga kita diajar untuk saling mendoakan satu sama lain. Jika ada saudara kita atau siapapun yang mendapat masalah atau musibah, kita harus terus ikut membantu, baik melalui materi maupun moral, khususnya dalam hal ini mendoakan mereka. Dan yang lebih penting di sini adalah kita membantu sesama kita lewat doa. Kita menyampaikan doa kepada Tuhan agar semuanya baik-baik saja di dalam Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku, dalam kehidupan berjemaat pastilah akan banyak tantangan dan rintangan yang akan dihadapi oleh orang-orang yang percaya. Misalnya dalam tantangan menghadapi masalah ekonomi dalam keluarga, atau bahkan sikap setiap anggota keluarga, atau bahkan kerabat yang kadang-kadang membuat kita merasa sakit hati, kesal, kecewa, bahkan marah. Kita tidak tahu akan melakukan apa-apa untuk menghadapi tantangan itu. Hal itu tentu saja akan menguji kesabaran kita sebagai manusia biasa, manusia yang terbatas. Dari tantangan itu, kita percaya ada Tuhan di dalamnya. Dengan kita terus berdoa dan berupaya mencari jalan keluarnya, niscaya semua tantangan dan rintangan tersebut akan bisa kita atasi. Bapak, Ibu, melalui perikop ini, Paulus sadar akan rintangan tersebut yang akan dihadapi oleh umat yang percaya kepada Tuhan. Dalam ayat yang ketiga, Paulus menguatkan iman jemaat di Tesalonika. Ia mengatakan bahwa Tuhan adalah setia. Sekalipun ia tidak bersama-sama dengan mereka, tetapi Tuhan tetap bersama-sama dengan mereka. Asalkan semua jemaat tetap memelihara iman mereka dan melakukan apa yang telah dipesankan oleh Paulus kepada mereka. Pemeliharaan Tuhan atas mereka harus mereka terima dengan baik, yaitu dengan melakukan pengajaran yang telah mereka terima dan juga menunjukkan hati kepada kasih Allah dan ketabahan Kristus. Sama halnya dengan kita sebagai jemaat Tuhan yang ada pada saat ini. Meskipun kita diperhadapkan dengan masalah ataupun tantangan yang begitu berat dalam kehidupan kita, seberat apapun itu, kita tidak boleh menyerah ataupun putus asa. Kita harus tetap berdoa dan percaya kepada Tuhan. Lalu pertanyaan untuk kita sekalian pada saat ini, mengapa harus dengan doa? Mengapa tidak ada jalan mencari solusi lain? Jawabannya adalah kita sebagai manusia biasa yang terbatas, tidak memiliki kuasa apa-apa, tidak dapat menghentikan semuanya sendirian. Tanpa pertolongan Tuhan, kita tidak mampu melakukan semuanya itu. Untuk itu, kita perlu berdoa untuk mencari solusi dan masalah kita. Kita meminta kepada Tuhan untuk mencari jalan keluar dari semuanya itu. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku, doa adalah sesuatu yang menghubungkan kita secara pribadi dengan Tuhan. Ini adalah cara untuk kita membangun hubungan yang erat, hubungan langsung bersama dengan Tuhan. Doa memiliki kekuatan yang sangat besar, sehingga hanya melalui doa kita dapat berbicara kepada Tuhan, Sang Pemilik hidup ini. Hanya melalui doa-doa kita berseru kepada Tuhan dan meminta solusi kepadanya. Untuk semua persoalan yang terjadi dalam kehidupan kita, baik secara pribadi, keluarga, maupun dalam kehidupan kita berjemaat. Jadi Bapak, Ibu, saudara-saudara, melalui hal ini
kita diajarkan bahwa semua persoalan yang ada di dunia ini, jika kita membawanya di dalam doa dengan hati yang sungguh-sungguh dan tulus kepada Tuhan, percayalah semua akan teratasi dan akan dijawab oleh Tuhan. Dari perikop bacaan kita pada saat ini, Bapak Ibu, saya mau memberikan kita pesan bahwa jangan kita pernah berhenti berdoa, karena berdoa adalah nafas hidup kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Mari kita jalin komunikasi yang baik dengan Tuhan. Percaya dan yakin Tuhan akan mendengar doa-doa kita. Rasul Yakobus dalam suratnya mengatakan bahwa doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Yakobus pasal 5 ayat yang ke-10. Kita semua adalah orang yang benar. Kita semua telah dibenarkan oleh Tuhan. Untuk itu, berdoalah setiap waktu agar komunikasi kepada Tuhan, agar komunikasi kita kepada Tuhan tetap terjalin dengan baik. Jadikan Tuhan sebagai sahabat kita setiap waktu, yang setia dan mau mendengar semua isi hati kita. Apa yang ada di isi hati kita, apa yang menjadi pergumulan kita, mari kita doakan bersama-sama. Mari kita percaya bahwa Tuhan akan terus mendengar doa-doa kita. Kita percaya dan yakin Tuhan akan memberi jalan keluar kepada kita. Sekali lagi, teruslah berdoa dan tetap percaya Tuhan akan menjawab doa-doa kita. Terpujilah Yesus Kristus atas firman-Nya. Amin.